Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan nahara fil fatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'd. Sahabat Inspira yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam acara Inspira Menyapa. Pada kali ini saya menyampaikan beberapa hal yang hendaknya kita fahami terlebih dahulu sebelum kita akan lebih jauh mempelajari tentang fikih muamalah, terutama berkaitan dengan muamalah maliyah, berkaitan dengan muamalah harta. Yang pertama, bahwa di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita menjadi seorang muslim yang kafah. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Allah ini secara kafah, yaitu secara totalitas. Kita tidak menerima syariat sebagian dan menolak sebagian, tidak. Tetapi Allah perintahkan kepada kita untuk betul-betul menerima seluruh syariat Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa terkecuali. Maka oleh karena itulah ini bagian dari pembuktian kita kepada Allah dari kalimat tauhid yang kita ucapkan la ilaha illallah. Ada 8 syarat dalam kalimat tauhid yang dijelaskan oleh para ulama sebagai miftahul jannah. Salah satunya adalah adanya ketundukan dan ketaatan kita kepada seluruh ketentuan, hukum, aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi hamba-hambanya. Maka oleh karena itulah kita harus pahami bahwa Islam tidak hanya mengatur masalah sholat, zakat, puasa, haji, umrah, tidak hanya itu. Tetapi yang harus kita pahami, Islam juga berbicara tentang masalah pernikahan, Islam juga berbicara tentang muamalah maliyah, Islam juga berbicara tentang mawaris atau faraid, Islam juga berbicara tentang had dan jinayah. Maka oleh karena itulah ini lengkap. Maka Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Allah itu secara kafah. Maka Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyampaikan tentang makna syariat atau syariat Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah nidhamul hayah, aturan kehidupan kita. Maka seluruh ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala hendaknya kita melaksanakan, berusaha untuk melaksanakan, menerima dan tidak menolak satupun dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita buka di dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala banyak membicarakan tidak hanya masalah ibadah saja, tapi juga had dan jinayah, juga munakahat, juga tentang faraid, dan juga tentang muamalah maliyah. Seperti di dalam surah Al-Baqarah 275, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal masi. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ini berbicara tentang masalah muamalah berkaitan dengan riba yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang di dalam Al-Quran dan Allah halalkan tentang jual beli. Maka oleh karena itulah Al-Quranul Karim sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia, tentunya betul-betul kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Maka tugas Rasulullah SAW bagaimana mentilawahkan ayat-ayat Allah, dan tugas kita bagaimana kita menerima Al-Quran. Kita tidak sekedar membacanya, tetapi juga mentadaburinya dan juga berusaha mengamalkan isinya.
maka itulah yang disebut dengan tilawatul Quran, yaitu qiraah, tadabbur, dan berusaha mengamalkan isinya. Maka tiga itu baru disebut orang itu tilawatul Quran. Maka oleh karena itulah, inilah Islam, agama yang lengkap, agama yang sempurna, yang mengatur seluruh segala bentuk kehidupan kita sebagai manusia, agar kita mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah. Maka oleh karena itulah kaum muslimin, saya mengajak, jangan merasa cukup ketika kita sudah berhaji, jangan merasa cukup ketika kita sudah umrah, sholat 5 waktu di masjid, jangan merasa cukup kita sudah menjalankan puasa Ramadan, padahal muamalah-muamalah kita jauh dari menyimpang dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Pernikahan kita, mawaris kita tidak lakukan, padahal itu juga merupakan dari perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Maka oleh karena itulah saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh kaum muslimin untuk sama-sama kita berusaha kembali kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat Allah, dan inilah yang kemudian akan menjadikan kita mendapatkan keselamatan di dunia, fil barzah wa fil akhirah. Yang kedua, prinsip yang harus kita fahami di dalam Islam dijelaskan oleh para ulama bahwa Islam meminta kita mengedepankan nakal daripada akal. Ya. Dalil itu lebih didahulukan daripada akal. Ya. Nakal lebih didahulukan daripada akal. Kenapa demikian? Kata para ulama, karena dalil yang sahih pastilah benar, karena berasal dari yang maha benar. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin salah dalam membuat aturan. Semua demi kemaslahatan hambanya, dan itu menjadi kebaikan bagi seluruhnya. Kalau aturan, kalau ketetapan yang dibuat oleh manusia kadang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam membuat syariat ini, maka tentunya semua untuk kemaslahatan. Jika kita tidak tahu tentang hikmah dari setiap perintah Allah, maka kita tetap sami'na wa ata'na. Sebagaimana dalam satu riwayat disebutkan, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya oleh seorang sahabiah, "Ya Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana pendapatmu? Tolong dijelaskan kepada kami. Bukankah salat itu lebih utama daripada puasa? Dia lebih didahulukan penyebutannya daripada puasa. Tapi kenapa ketika kami para wanita sedang datang bulan atau haid, kami diperintahkan tidak melaksanakan sholat dan tidak menjalankan puasa? Tapi kenapa ketika sholat kami tidak disuruh mengqadha, dan ketika puasa justru kami disuruh mengqadha? Bukankah sholat lebih utama didahulukan daripada puasa, tapi kenapa justru malah tidak diqadha?" Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, begitulah dalil memerintahkan kepada kita, maka kita tinggal sami'na wa ata'na. Maka oleh karena itulah, andaikan akal ini lebih didahulukan, kata Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, maka sungguh agama ini akan rusak. Karena setiap akal manusia punya tingkatan yang berbeda-beda, tingkat analisis yang berbeda-beda, tingkat memahami satu ayat yang berbeda-beda. Maka jika akal itu menjadi ukuran, maka ini tentu akan menyebabkan berbagai perubahan dan kerusakan dalam agama Allah ini. Maka oleh karena itulah, akal yang benar tidak akan mungkin bertentangan dengan dalil yang benar. Maka oleh karena itulah, karena akal yang berbeda-beda ini, maka ketika kita tidak tahu hikmah dibalik dari setiap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tinggal sami'na wa ata'na. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama jika kita tidak tahu hikmah dari setiap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditetapkan kepada hamba-hambanya. Makanya Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, ketika beliau menjelaskan tentang masalah kaidah pertukaran antar barang ribawi, yaitu ketika kurma ditukar dengan kurma, maka kaidah yang ditetapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bahwa apabila dua barang ribawi yang sejenis, maka ada dua syarat yang harus terpenuhi, yaitu adanya kesamaan, dan yang kedua harus tunai dengan tunai, mithlan bimithlin, yadan biyadin. Maka itu kaidah yang harus terpenuhi. Sekarang kata Syekh Utsaimin, apabila ada kurma ajwa dengan harga sekian dinar misalkan atau sekian dirham,
kemudian ditukar dengan kurma yang lebih murah, lebih rendah kualitasnya, dengan harga setengah dari harga kurma ajwa. Kalau 1 kilo misalkan kurma ajwa harga katakanlah 100 real, kemudian kurma biasa harganya 50 real. Bukankah ketika kurma ajwa ditukar dengan kurma biasa dia mendapatkan 2 kilo? Kenapa harus adanya kesamaan dan harus tunai dengan tunai? Kenapa Rasulullah melarang praktek kurma ditukar dengan kurma dengan tidak adanya kesamaan? Kita tahu kurma itu pengukurannya adalah dengan berat atau dengan takar atau mungkin dengan jumlah. Maka harus ada kesamaan di antara keduanya. Maka apabila barang ini dipertukarkan, kan logika kita, kurma ajwa harga 1 kilo katakanlah 100 real. Kurma biasa misalkan harga per kilonya 50 real. Bukankah kurma 1 kilo ajwa ditukar dengan 2 kilo kurma Mesir misalkan, maka bukankah itu setara? Ya, setara secara nilai, tapi tidak ada kesamaan secara ukuran. Ya, maka ini tidak diperbolehkan. Sebagaimana Rasulullah SAW melarang Bilal untuk ketika Bilal hendak menukarkan kurma kualitas rendah dengan kurma kualitas bagus dengan mendapatkan setengahnya saja. Maka oleh karena itulah Rasulullah mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, jual dulu kurmamu, dapat uang baru belikan kurma yang engkau inginkan." Itu aturannya. Karena ini jenisnya sama, harus ada kesamaan. Kecuali kesamaan itu terpenuhi. Misalkan saya tukar rupiah dengan rupiah, uang saya 1 juta rupiah, yaitu 100.000 10 lembar, saya tukar dengan rupiah 5.000 sekian ratus lembar dengan jumlah yang sama, yaitu 1 juta rupiah. Nah, ini tidak ada masalah. Tapi kalau terjadi perbedaan, maka terjadi praktek riba al-fadl. Maka oleh karena itulah, maka kata Syekh Utsaimin, secara akal kan sama saja. Tukar, kenapa harus jual dulu kemudian dapat uang baru belikan kurma yang diinginkan? Kan tinggal tukar langsung, tinggal ukurannya sama, maka hasilnya pun juga sama. Tapi kenapa tidak boleh? Kata beliau, inilah perintah, maka sami'na wa ata'na. Kita tinggal jalankan. Barangkali kaidah ini kalau digunakan pada praktek ini mungkin tidak ada banyak kemadharatan. Tapi ketika kaidah ini dilanggar, bisa jadi membuka kemadharatan dari praktek riba-riba yang lain. Maka Allah dan Rasulnya lebih tahu tentang hikmah di balik aturan-aturan tersebut. Maka hendaknya, kata para ulama, kita tinggal sami'na wa ata'na terhadap setiap perintah Allah selama dalil itu adalah dalil yang sahih dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka andaikan Maryam binti Imran itu mendahulukan akalnya daripada dalil perintah Allah, maka kemungkinan Maryam tidak akan menerima perintah Allah. Bagaimana seorang perempuan yang sudah hamil besar kemudian diperintahkan oleh Allah pada dia butuh makan, diusir oleh kaumnya, kemudian dia bersandar di bawah pohon korma, lalu dia membutuhkan makanan untuk melahirkan. Tapi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Maryam, "Wahai Maryam, goyangkanlah pangkal batang pohon kurma itu, niscaya kurma itu akan kurma itu akan menjatuhkan rutop." Maka inilah sesuatu yang perintah yang tidak logis. Seorang perempuan yang hamil yang harus kemudian menggoyangkan pangkal batang pohon kurma, mana mungkin bisa secara akal perintah. Tapi Allah ingin memberitahu kepada kita, setiap perintah Allah, selama itu perintah Allah dan Rasulnya, maka sami'na wa ata'na. Masalah urusan akal kita sampai atau tidak, maka perintah itu jalankan. Ya, maka inilah yang kemudian diisyaratkan dari salah satu perintah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Begitu pula ketika Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk membuat bahtera di kotanya, di desanya dengan bahtera yang sangat besar di tengah gurun pasir, di atas bukit, maka ini sulit diterima akal manusia. Bagaimana mau membuat kapal? Seharusnya membuat kapal itu di pinggir pantai, sehingga ketika sudah jadi tinggal menceburkannya dekat mudah. Sama seperti jika di kota Solo ini kemudian ada perintah untuk membuat kapal, lalu dibuat kapal begitu besar, logikanya mau dibawa ke pantai itu lewat jalan mana? Wong jalannya tidak sebesar kapal yang dibuat. Maka ini enggak logis. Tetapi begitulah perintah Allah, meskipun
Nuh harus punya konsekuensi, dipirang orang majnun, orang gila, tetapi tetap dijalankan. Dan Allah membuktikan bahwa bukan kapalnya yang harus dibawa ke laut, tetapi air yang kemudian dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke daratan. Maka itulah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, andaikan kami mendahulukan akal kami, niscaya ketika kami mengusap khuf sepatu kami, maka seharusnya yang diusap bagian bawah. Tetapi Rasulullah perintahkan mengusap bagian atas, maka itulah perintah, maka kami tinggal sami'na wa ata'na. Yang ketiga yang harus kita fahami adalah bahwa setiap rizki yang kita dapatkan dari harta yang kita peroleh, maka itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Maka kita tidak usah khawatir dengan sesuatu yang sudah pasti. Bukankah Rasulullah mengatakan, inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfuhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katsbin rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyin aw sa'idun. Maka rizki telah ditetapkan oleh Allah. Tidak akan mungkin seorang hamba Allah itu meninggal masih ada rezeki yang belum didapatkan dirinya. Maka tidak mungkin. Maka setiap makhluk Allah yang diwafatkan oleh Allah, maka rezekinya itu pasti sudah berakhir, sudah selesai. Maka tidak usah khawatir kita dengan rezeki kita akan diambil oleh orang. Yang seharusnya kita khawatirkan adalah bagaimana cara kita menjemput, cara mengambil rezeki tersebut, dengan cara haramkah atau dengan cara yang halal. Maka oleh karena itulah para jamaah pemirsa Inspira yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita berusaha menenangkan jiwa kita, menenangkan diri kita bahwa semua rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tinggal berusaha sesuai dengan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga inilah yang ingin saya sampaikan, yang mudah-mudahan kita di dalam belajar fikih muamalah maliyah itu kita betul-betul semangat, karena ilmu ini bagian dari agama kita, karena ilmu ini bagian dari kehidupan kita, dan karena ilmu ini penting, dan bagaimana kita lebih mendahulukan dalil daripada akal kita, dan bagaimana kita harus yakin dalam kehidupan kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan rezeki kita sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, bagi mudah-mudahan bermanfaat bagi para pemirsa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai kita semuanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.